Pagi itu, pasar tradisional di tengah kota Jakarta dipenuhi dengan suara riuh pedagang yang menawarkan dagangan mereka. Aroma rempah-rempah dan makanan khas menggoda indera penciuman, menciptakan suasana yang hidup dan penuh warna. Di antara kerumunan, seorang pria tampan bernama Faris melangkah dengan percaya diri. Dengan penampilan yang rapi dan karisma yang memikat, dia menarik perhatian banyak orang, tetapi hatinya terasa kosong. Faris adalah seorang pengusaha muda yang sukses. Usahanya di bidang teknologi telah membawanya ke puncak kesuksesan. Tetapi di balik semua itu, dia merasa kesepian. Hidupnya dipenuhi dengan rapat dan kesibukan, tanpa ada waktu untuk menikmati hal-hal sederhana. Hari itu, dia memutuskan untuk pergi ke pasar, berharap bisa menemukan sesuatu yang berbeda dari rutinitasnya. Saat Faris berjalan menyusuri lorong-lorong pasar, matanya tertuju pada sebuah gerobak kecil yang menjual jamu. Di belakang gerobak itu, seorang wanita muda berdiri dengan senyuman hangat. Dia adalah Lila, seorang tukang jamu yang dikenal di kalangan penduduk setempat. Dengan rambut panjang yang tergerai dan pakaian sederhana, Lila memancarkan aura kehangatan dan kebaikan. Faris merasa tertarik. Dia mendekati gerobak Lila dan melihat berbagai botol berisi jamu berwarna-warni. "Apa ini?" tanyanya, menunjuk pada salah satu botol yang berisi jamu berwarna hijau cerah. "Itu jamu kunyit asam, Kak. Sangat baik untuk kesehatan dan bisa membantu meningkatkan stamina," jawab Lila dengan semangat. Suaranya lembut dan menenangkan, membuat Faris merasa nyaman. "Apakah rasanya enak?" Faris bertanya, mencoba menggoda. Lila tertawa kecil. "Rasanya agak asam, tapi sangat menyegarkan. Coba saja, Kak. Saya jamin Anda akan suka." Faris mengambil botol jamu itu dan mencicipinya. Rasa asam yang segar memenuhi mulutnya, dan dia terkejut dengan kelezatannya. "Wow, ini enak sekali. Saya tidak menyangka," ujarnya sambil tersenyum. Lila tersenyum kembali. Senyumnya membuat hati Faris bergetar. Mereka mulai berbincang-bincang, dan Faris merasa seolah waktu berhenti. Lila menjelaskan tentang berbagai jenis jamu yang dia jual, masing-masing dengan manfaatnya sendiri. Faris terpesona oleh pengetahuan Lila dan cara dia berbicara dengan penuh semangat. "Bagaimana Anda bisa tahu begitu banyak tentang jamu?" Faris bertanya, ingin tahu lebih dalam. "Saya belajar dari nenek saya. Dia adalah seorang dukun herbal dan mengajarkan saya cara membuat jamu sejak kecil," jawab Lila dengan bangga. "Saya ingin melestarikan tradisi ini dan membantu orang-orang dengan cara yang alami." Faris merasa terhubung dengan Lila. Dia melihat betapa tulusnya wanita ini dalam pekerjaannya, dan itu membuatnya semakin tertarik. Mereka terus berbincang, dan Faris merasa seolah mereka telah mengenal satu sama lain selama bertahun-tahun. Setelah beberapa saat, Faris menyadari bahwa dia harus pergi. "Saya harus kembali ke kantor, tetapi saya akan kembali lagi untuk membeli jamu ini," katanya sambil menunjuk botol yang dia cicipi. "Terima kasih, Kak. Saya akan menunggu kedatangan Anda," jawab Lila dengan senyuman yang membuat Faris merasa hangat di dalam hati. Saat Faris melangkah pergi, dia menoleh dan melihat Lila yang masih tersenyum. Dia merasakan sesuatu yang aneh. Sebuah ketertarikan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dia tidak bisa mengabaikan perasaan itu, dan saat dia berjalan menjauh, pikirannya dipenuhi dengan bayangan Lila. Hari-hari berlalu, dan Faris tidak bisa berhenti memikirkan Lila. Setiap kali dia berada di kantor, pikirannya melayang kembali ke pasar dan senyuman hangat wanita itu. Dia merasa ada sesuatu yang istimewa tentang Lila, sesuatu yang membuatnya ingin mengenalnya lebih dekat. Akhirnya, setelah beberapa hari, Faris memutuskan untuk kembali ke pasar. Dia merasa bersemangat dan sedikit gugup. Ketika dia tiba di gerobak Lila, dia melihatnya sedang melayani pelanggan lain. Faris menunggu dengan sabar, memperhatikan Lila dengan penuh perhatian. Dia melihat bagaimana Lila berbicara dengan pelanggan dengan ramah, menjelaskan manfaat jamu dengan antusiasme yang menular. Setelah pelanggan terakhir pergi, Lila melihat Faris dan wajahnya langsung bersinar. "Kak Faris, selamat datang kembali," serunya dengan gembira. "Terima kasih, Lila. Saya kembali untuk membeli jamu lagi," jawab Faris sambil tersenyum. Lila segera mengambil botol jamu kunyit asam dan memberikannya kepada Faris. "Ini untuk Anda. Saya harap Anda menyukainya." Faris merasa terharu dengan perhatian Lila. "Terima kasih,
Lila, Anda sangat baik, katanya, merasakan kehangatan di dalam hatinya. Mereka mulai berbincang lagi, dan Faris merasa semakin nyaman. Dia mulai menceritakan tentang pekerjaannya dan kehidupannya di kota. Lila mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali memberikan komentar yang cerdas dan lucu. Faris merasa terhubung dengan Lila lebih dari sekadar percakapan biasa. Saat matahari mulai terbenam, Faris menyadari bahwa dia harus pergi lagi. Namun, kali ini, dia merasa ada dorongan untuk mengajak Lila berbincang lebih lama. Lila, bagaimana jika kita bertemu di taman setelah pasar tutup? Saya ingin mendengar lebih banyak tentang jamu dan tradisi yang Anda pelajari dari nenek Anda, tawar Faris. Lila terlihat terkejut, tetapi senyumnya semakin lebar. Tentu, Kak. Saya akan senang sekali. Setelah pertemuan itu, Faris merasa bersemangat. Dia tidak sabar untuk bertemu Lila lagi dan mendalami lebih jauh tentang wanita yang telah mencuri perhatiannya. Dia merasa seolah hidupnya mulai berubah, dan Lila adalah bagian dari perubahan itu. Malam itu, Faris menunggu di taman dengan penuh harapan. Dia merasa gugup, tetapi juga bersemangat. Ketika Lila tiba, dia mengenakan gaun sederhana yang membuatnya terlihat anggun. Senyumnya yang cerah membuat Faris merasa tenang. Mereka duduk di bangku taman, dikelilingi oleh suara alam dan cahaya bulan yang lembut. Faris merasa seolah dunia di sekitar mereka menghilang, dan hanya ada mereka berdua. Lila mulai bercerita tentang neneknya dan bagaimana dia belajar membuat jamu. Faris mendengarkan dengan penuh perhatian, terpesona oleh cerita dan kehangatan Lila. Saat malam semakin larut, Faris merasakan ketegangan yang tidak biasa. Dia ingin meraih tangan Lila, tetapi dia menahan diri. Dia tidak ingin terburu-buru, tetapi perasaan itu semakin kuat. Lila juga terlihat merasakan hal yang sama, dan mereka saling bertukar pandang yang penuh arti. Malam itu, Faris dan Lila tidak hanya berbagi cerita, tetapi juga membangun ikatan yang lebih dalam. Mereka merasakan bahwa pertemuan ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Malam di taman itu terasa magis. Bulan purnama bersinar cerah, memantulkan cahaya lembut di antara dedaunan. Faris dan Lila duduk di bangku kayu, dikelilingi oleh aroma bunga yang mekar. Suasana tenang ini membuat mereka merasa nyaman satu sama lain, seolah dunia di luar sana tidak ada. Setelah pertemuan pertama mereka di pasar, Faris merasa ada sesuatu yang istimewa tentang Lila. Dia tidak hanya cantik, tetapi juga memiliki kepribadian yang hangat dan penuh semangat. Lila, di sisi lain, merasa terpesona oleh ketulusan Faris. Dia adalah pria yang sukses, tetapi di balik semua itu, dia tampak mencari sesuatu yang lebih dalam hidupnya. Lila, saya ingin tahu lebih banyak tentang jamu dan bagaimana Anda belajar membuatnya, kata Faris, memecah keheningan malam. Lila tersenyum, matanya berbinar. Tentu, Kak. Saya belajar dari nenek saya. Dia adalah seorang dukun herbal yang sangat bijaksana. Sejak kecil, saya sering membantu dia di kebun, memetik tanaman dan meracik jamu. Dia selalu berkata bahwa alam memiliki banyak rahasia yang bisa membantu kita. Faris mendengarkan dengan penuh perhatian. Dia terpesona oleh cara Lila berbicara tentang neneknya dan tradisi yang dia pelajari. Apa jamu favorit Anda? Tanyanya. Jamu kunyit asam, jawab Lila dengan antusias. Rasanya segar dan sangat baik untuk kesehatan. Selain itu, kunyit juga memiliki banyak manfaat untuk tubuh. Faris mengangguk, merasa semakin tertarik. Saya ingin mencoba membuatnya bersama Anda suatu hari nanti. Lila tertawa kecil. Tentu, Kak. Saya akan senang sekali mengajarkan Anda. Mereka terus berbincang, berbagi cerita tentang kehidupan masing-masing. Faris menceritakan tentang kesibukannya sebagai pengusaha, bagaimana dia sering merasa terjebak dalam rutinitas yang monoton. Lila mendengarkan dengan seksama, sesekali memberikan komentar yang cerdas dan lucu. Faris merasa seolah dia bisa menjadi diri sendiri di hadapan Lila, tanpa perlu berpura-pura. Kadang-kadang, saya merasa kesepian meskipun dikelilingi oleh banyak orang, kata Faris, menatap Lila dengan serius. Saya ingin menemukan seseorang yang bisa memahami saya, seseorang yang bisa membuat saya merasa hidup. Lila merasakan kedalaman perasaan Faris. Saya mengerti, Kak. Saya juga pernah merasa seperti itu. Hidup di pasar,
dikelilingi oleh orang-orang, tetapi tetap merasa sendirian. Namun, ketika saya membuat jamu dan melihat orang-orang merasa lebih baik, saya merasa ada makna dalam hidup saya. Faris terkesan dengan pandangan Lila. Dia melihat betapa tulusnya wanita ini dalam pekerjaannya, dan itu membuatnya semakin tertarik. Anda memiliki cara yang indah untuk melihat dunia, Lila. Saya rasa itu adalah salah satu alasan mengapa saya merasa terhubung dengan Anda. Lila tersipu, merasa senang mendengar pujian Faris. Terima kasih, Kak. Saya hanya berusaha melakukan yang terbaik dengan apa yang saya miliki. Malam semakin larut, dan Faris merasa waktu berlalu begitu cepat. Dia tidak ingin pertemuan ini berakhir. Lila, bagaimana jika kita bertemu lagi besok? Saya ingin belajar lebih banyak tentang jamu dan mungkin membantu Anda di pasar. Lila terlihat terkejut, tetapi senyumnya semakin lebar. Tentu, Kak. Saya akan senang sekali. Setelah pertemuan itu, Faris merasa bersemangat. Dia tidak sabar untuk bertemu Lila lagi dan mendalami lebih jauh tentang wanita yang telah mencuri perhatiannya. Dia merasa seolah hidupnya mulai berubah, dan Lila adalah bagian dari perubahan itu. Keesokan harinya, Faris tiba di pasar lebih awal dari biasanya. Dia merasa bersemangat dan sedikit gugup. Ketika dia melihat Lila sedang menyiapkan gerobaknya, hatinya berdebar. Dia melangkah mendekat, dan Lila menyambutnya dengan senyuman hangat. Selamat pagi, Kak Faris. Senang melihat Anda di sini. Sapa Lila ceria. Selamat pagi, Lila. Saya siap untuk belajar, jawab Faris dengan semangat. Lila mulai menjelaskan berbagai jenis jamu yang dia jual. Dia menunjukkan bahan-bahan alami yang digunakan, menjelaskan manfaat masing-masing dengan antusiasme yang menular. Faris terpesona oleh pengetahuan Lila dan cara dia berbicara dengan penuh semangat. Ini adalah jahe, sangat baik untuk menghangatkan tubuh, kata Lila sambil memegang sepotong jahe. Dan ini adalah daun pandan, yang memberikan aroma harum pada jamu. Faris memperhatikan setiap gerakan Lila, merasa terpesona. Dia tidak hanya belajar tentang jamu, tetapi juga merasakan kedekatan yang semakin dalam dengan Lila. Mereka berbagi tawa dan cerita, dan Faris merasa seolah mereka telah mengenal satu sama lain selama bertahun-tahun. Setelah beberapa jam, pasar mulai ramai dengan pengunjung. Faris membantu Lila melayani pelanggan, dan dia merasa senang bisa berkontribusi. Dia melihat bagaimana Lila berinteraksi dengan pelanggan, memberikan saran dan menjelaskan manfaat jamu dengan penuh semangat. Faris merasa bangga bisa berada di sampingnya. Saat istirahat, mereka duduk di bangku kecil di dekat gerobak. Faris mengambil sebotol jamu kunyit asam dan menyerahkannya kepada Lila. Coba ini, saya buat sendiri, katanya dengan senyum nakal. Lila tertawa, Kak Faris, Anda pasti bercanda. Saya tidak percaya Anda bisa membuat jamu. Cobalah. Saya ingin tahu pendapat Anda, jawab Faris, merasa percaya diri. Lila mengambil botol itu dan mencicipinya. Dia terkejut dengan rasa yang enak. Wow, ini enak sekali. Anda benar-benar bisa membuat jamu, Kak. Faris merasa bangga mendengar pujian Lila. Terima kasih. Saya belajar dari yang terbaik, katanya sambil tersenyum. Mereka terus berbincang, dan Faris merasa semakin nyaman. Dia mulai menceritakan tentang keluarganya, tentang bagaimana dia tumbuh di lingkungan yang penuh harapan dan impian. Lila mendengarkan dengan penuh perhatian, dan mereka saling berbagi cerita tentang masa kecil mereka. Saat matahari mulai terbenam, Faris menyadari bahwa dia harus pergi. Namun, kali ini, dia merasa ada dorongan untuk mengajak Lila berbincang lebih lama. Lila, bagaimana jika kita bertemu di taman setelah pasar tutup? Saya ingin mendengar lebih banyak tentang nenek Anda dan tradisi yang Anda pelajari. Lila terlihat terkejut, tetapi senyumnya semakin lebar. Tentu, Kak. Saya akan senang sekali. Setelah pertemuan itu, Faris merasa bersemangat. Dia tidak sabar untuk bertemu Lila lagi dan mendalami lebih jauh tentang wanita yang telah mencuri perhatiannya. Dia merasa seolah hidupnya mulai berubah, dan Lila adalah bagian dari perubahan itu. Malam itu, Faris menunggu di taman dengan penuh harapan. Dia merasa gugup, tetapi juga bersemangat. Ketika Lila tiba, dia mengenakan gaun sederhana yang membuatnya terlihat anggun. Senyumnya yang cerah membuat Faris merasa tenang. Mereka duduk di bangku taman,
dikelilingi oleh suara alam dan cahaya bulan yang lembut. Faris merasa seolah dunia di sekitar mereka menghilang, dan hanya ada mereka berdua. Lila mulai bercerita tentang neneknya dan bagaimana dia belajar membuat jamu. Faris mendengarkan dengan penuh perhatian, terpesona oleh cerita dan kehangatan Lila. Saat malam semakin larut, Faris merasakan ketegangan yang tidak biasa. Dia ingin meraih tangan Lila, tetapi dia menahan diri. Dia tidak ingin terburu-buru, tetapi perasaan itu semakin kuat. Lila juga terlihat merasakan hal yang sama, dan mereka saling bertukar pandang yang penuh arti. Malam itu, Faris dan Lila tidak hanya berbagi cerita, tetapi juga membangun ikatan yang lebih dalam. Mereka merasakan bahwa pertemuan ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Malam itu, taman yang biasanya ramai dengan suara tawa dan canda kini dipenuhi dengan keheningan yang menenangkan. Hanya ada suara desiran angin dan gemerisik daun-daun yang bergetar. Faris dan Lila duduk di bangku kayu, dikelilingi oleh cahaya bulan yang lembut. Suasana malam itu terasa intim, seolah dunia di luar sana tidak ada, hanya ada mereka berdua. Faris menatap Lila, yang terlihat begitu cantik dalam balutan gaun sederhana. Senyumnya yang hangat membuat jantungnya berdebar. Dia merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar ketertarikan fisik. Ada koneksi yang dalam, yang sulit untuk dijelaskan. Dia ingin mengungkapkan perasaannya, tetapi kata-kata terasa sulit untuk diucapkan. Lila, Faris memulai, suaranya lembut namun tegas. Saya ingin berterima kasih karena telah mengizinkan saya untuk mengenal Anda lebih dekat. Setiap kali saya bersama Anda, saya merasa hidup saya lebih berarti. Lila menatapnya dengan mata berbinar, seolah dia bisa merasakan kedalaman perasaan Faris. Saya juga merasa hal yang sama, Kak. Pertemuan kita telah mengubah banyak hal dalam hidup saya. Saya merasa lebih bersemangat untuk menjalani hari-hari saya. Faris mengangguk, merasakan kehangatan di dalam hatinya. Saya tahu kita berasal dari latar belakang yang berbeda, tetapi saya tidak bisa mengabaikan perasaan ini. Saya merasa terhubung dengan Anda, Lila. Anda membuat saya melihat dunia dengan cara yang berbeda. Lila terdiam sejenak, seolah mencerna kata-kata Faris. Dia tahu bahwa perasaan mereka saling mengikat, tetapi keraguan mulai muncul di benaknya. Kak Faris, saya tidak ingin mengganggu hidup Anda. Anda adalah seorang pengusaha sukses, dan saya hanyalah seorang tukang jamu. Saya khawatir perbedaan ini akan menjadi penghalang bagi kita. Faris meraih tangan Lila, menggenggamnya lembut. Lila, cinta tidak mengenal batasan. Saya tidak peduli dengan status atau latar belakang. Yang saya pedulikan adalah bagaimana Anda membuat saya merasa. Anda membawa kebahagiaan dan kedamaian dalam hidup saya yang selama ini terasa kosong. Mata Lila berkaca-kaca, dan dia merasakan getaran di dalam hatinya. Dia ingin percaya pada kata-kata Faris, tetapi keraguan masih menghantuinya. Tapi Kak, bagaimana jika orang-orang di sekitar kita tidak menerima hubungan ini? Bagaimana jika kita tidak bisa menghadapi tantangan yang ada? Faris menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Kita tidak bisa memprediksi masa depan, Lila. Tetapi saya percaya bahwa jika kita saling mendukung, kita bisa menghadapi apapun bersama. Saya ingin berjuang untuk kita, untuk cinta ini. Lila menatap Faris, dan dalam tatapan itu, dia melihat ketulusan dan keyakinan. Dia merasa tergerak oleh kata-kata Faris, dan hatinya mulai terbuka. Saya ingin percaya pada kita, Kak. Saya ingin mencoba. Faris tersenyum lebar, dan dalam sekejap, semua keraguan yang ada di antara mereka seolah menghilang. Dia merasakan kebahagiaan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Saya akan selalu ada untuk Anda, Lila. Mereka saling menggenggam tangan, dan dalam momen itu, dunia di sekitar mereka terasa lebih cerah. Faris merasa seolah beban di pundaknya menghilang, dan Lila merasakan harapan baru yang tumbuh di dalam hatinya. Mereka berdua tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi mereka siap untuk menghadapi segala tantangan yang ada. Hari-hari berlalu, dan Faris dan Lila semakin dekat. Mereka menghabiskan waktu bersama di taman, berbagi cerita, tawa, dan impian. Faris mulai membantu Lila dalam usaha jamunya, dan Lila mengajarkan Faris tentang herbal dan manfaatnya. Mereka saling melengkapi,
dan hubungan mereka semakin kuat. Namun, tantangan mulai muncul. Beberapa teman Faris mulai mempertanyakan hubungannya dengan Lila. Mereka tidak mengerti mengapa Faris, seorang pengusaha sukses, memilih untuk bersama seorang tukang jamu. Faris berusaha menjelaskan perasaannya, tetapi kadang-kadang dia merasa tertekan oleh ekspektasi orang-orang di sekitarnya. Suatu malam, setelah menghadiri sebuah acara bisnis, Faris kembali ke taman dan menemukan Lila sedang menunggu. Dia melihat wajah Lila yang cerah, tetapi ada sesuatu yang berbeda. Ada apa? Lila? Anda terlihat khawatir, tanya Faris. Lila menggigit bibirnya, tampak ragu untuk berbicara. Kak, saya mendengar beberapa orang membicarakan kita. Mereka tidak setuju dengan hubungan kita. Saya tidak ingin menjadi beban bagi Anda. Faris merasa hatinya tertekan. Lila, saya tidak peduli dengan apa yang mereka katakan. Yang penting adalah kita saling mencintai dan mendukung satu sama lain. Saya tidak akan membiarkan pendapat orang lain mempengaruhi hubungan kita. Lila mengangguk, tetapi dia masih merasa ragu. Tapi Kak, saya tidak ingin Anda kehilangan teman-teman atau reputasi Anda karena saya. Saya tidak ingin menjadi penghalang dalam hidup Anda. Faris meraih tangan Lila, menatapnya dengan penuh keyakinan. Lila, Anda bukan penghalang. Anda adalah bagian dari hidup saya yang membuat saya lebih baik. Saya tidak akan membiarkan siapapun memisahkan kita. Kita akan menghadapi ini bersama. Mendengar kata-kata Faris, Lila merasa terharu. Dia tahu bahwa Faris benar-benar mencintainya, dan dia ingin berjuang untuk hubungan ini. Baiklah, Kak. Saya akan berusaha lebih percaya diri. Kita akan menghadapi semua ini bersama. Faris tersenyum, merasa lega. Saya berjanji akan selalu ada untuk Anda. Lila, kita akan membuktikan kepada dunia bahwa cinta kita kuat. Beberapa minggu kemudian, Faris memutuskan untuk mengajak Lila ke sebuah acara bisnis yang dihadiri oleh banyak orang penting. Dia ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Lila adalah bagian dari hidupnya, dan bahwa dia bangga akan hubungan mereka. Lila merasa gugup, tetapi Faris meyakinkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Saat mereka tiba di acara tersebut, Lila merasa canggung di tengah kerumunan orang-orang yang berpakaian formal. Namun, Faris menggenggam tangannya erat, memberikan dukungan yang dia butuhkan. Mereka berdua berkeliling, dan Faris memperkenalkan Lila kepada rekan-rekannya. Ini Lila, wanita yang telah mengubah hidup saya, kata Faris dengan bangga. Lila merasa terharu mendengar kata-kata itu, dan senyumnya semakin lebar. Meskipun ada beberapa tatapan skeptis dari orang-orang di sekitar mereka, Faris tidak peduli. Dia terus berbicara tentang Lila dan usaha jamunya, menjelaskan betapa pentingnya tradisi dan kesehatan dalam hidup mereka. Lila merasa semakin percaya diri, dan dia mulai berbagi cerita tentang jamu dan manfaatnya. Seiring berjalannya waktu, orang-orang mulai tertarik dengan apa yang Lila katakan. Mereka mendengarkan dengan penuh perhatian, dan beberapa bahkan meminta Lila untuk memberikan saran tentang kesehatan. Faris merasa bangga melihat Lila bersinar di tengah kerumunan. Setelah acara selesai, Lila dan Faris berjalan pulang dengan hati yang penuh. Kak, saya tidak pernah merasa sebaik ini sebelumnya. Terima kasih telah mempercayai saya, kata Lila dengan penuh rasa syukur. Faris tersenyum, merasakan kebahagiaan yang mendalam. Saya selalu percaya pada Anda. Lila, Anda adalah bintang yang bersinar dalam hidup saya. Malam itu, saat mereka duduk di bangku taman, Faris meraih tangan Lila dan menatapnya dalam-dalam. Saya ingin kita melangkah lebih jauh. Lila, saya ingin menghabiskan sisa hidup saya bersama Anda. Apakah Anda mau? Lila terkejut, tetapi hatinya berdebar penuh harapan. Ya, Kak, saya mau. Saya ingin bersama Anda selamanya. Mereka saling berpelukan, merasakan kehangatan dan cinta yang mengalir di antara mereka. Dalam momen itu, mereka tahu bahwa mereka telah melewati banyak rintangan, tetapi cinta mereka telah menguatkan mereka. Mereka siap untuk menghadapi masa depan bersama, dengan harapan dan impian yang tak terbatas.